Oke guys, jumpa lagi dengan saya dan kali ini kita akan bahas isu agama di KTT G20 yang baru saja berakhir tanggal 16 kemarin dan begitu membanggakan Indonesia karena menjadi tuan rumah G20 ini. Nah, ada suatu kabar bahwa untuk pertama kalinya konferensi tingkat tinggi G20 atau G20 ini memasukkan secara resmi diskusi tentang agama, ya, yaitu bagaimana agama-agama besar dunia harus dilibatkan untuk menangani masalah-masalah global yang mendesak sebagai acara utama. Jadi diskusi tentang agama atau forum tentang agama dimasukkan sebagai satu acara utama dalam G20 ini yang disebut dengan R20 atau Religion of 20, ya, yang diadakan di Bali pada tanggal 2 sampai 3 November 2022, ya, yang dibuka secara resmi oleh Presiden Joko Widodo, ya. Nah, apa saja yang dibahas dalam forum R20 ini, ya? Di antaranya dikatakan di situ melalui rilis resmi, ya, PBNU, ya, yang tentunya juga hadir dalam forum R20 ini, menyebutkan bahwa pertemuan ini memobilisasi para pemimpin dan pemuka agama global untuk memastikan bahwa agama berfungsi sebagai solusi yang sejati dan dinamis, bukan sebagai sumber masalah di abad ke-21. Ya, jadi agama harus bawa solusi, bukan sumber daripada masalah. Kemudian tujuan utamanya adalah untuk mencegah isu identitas digunakan sebagai senjata. Ya, kemudian membatasi penyebaran kebencian kelompok, melindungi masyarakat dari kekerasan dan penderitaan yang dipicu oleh konflik, mendorong diskusi yang jujur dan realistis di dalam komunitas agama dan di antara berbagai komunitas agama, dan memasukkan nilai-nilai moral dan spiritual ke dalam struktur kekuatan geopolitik dan ekonomi. Jadi untuk pertama kalinya pembahasan tentang agama dijadikan suatu isu utama dalam G20, dan agama dilibatkan untuk membawa solusi di dalam perkembangan geopolitik dan ekonomi dunia, dan agama harus membawa solusi dan bukan menambah masalah. Nah, apa yang dapat kita pelajari dari R20 ini? Yang pertama adalah bahwa ini sangat sejalan dengan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, yaitu doa Bapa kami, ya. Penggalan doa Bapa kami awalnya itu mengatakan bahwa supaya datanglah kerajaanmu dan jadilah kehendakmu di bumi ini sama seperti di sorga. Artinya di dalam penggalan doa itu mengatakan bahwa kita harus berdoa supaya dimensi surga itu boleh nyata terjadi di bumi, sehingga orang tidak harus mati dulu baru mengalami yang namanya damai sejahtera, yang namanya sukacita, yang namanya bahagia yang abadi, tetapi orang bisa mengalaminya di bumi. Sehingga doa Bapa kami itu mengatakan supaya datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi sama seperti di sorga. Artinya di sorga itu tidak ada sakit penyakit. Di sorga dikatakan tidak ada penderitaan dan air mata, ya. Di sorga tidak ada kutuk. Di sorga tidak ada kemiskinan. Di sorga tidak ada kesulitan hidup dan lain sebagainya. Nah, dalam doa Bapa kami itu mengatakan bahwa kita harus berdoa supaya dimensi sorga itu yang tadi saya sebutkan supaya nyata di bumi. Tidak harus tunggu mati dulu untuk mengalami dimensi sorga. Kita bisa mengalaminya di bumi. Itulah tujuan utama kehadiran agama. Menghadirkan damai sejahtera, membawa kesejahteraan kepada masyarakat, mengentaskan kemiskinan, mengupayakan ekonomi, ya, sehingga walaupun kita masih di bumi, kita sudah serasa di sorga. Harusnya itu begitu, ya.
Sehingga surga itu memang suatu tempat yang akan kita tuju setelah mati. Tetapi sebelum ke sana pun harusnya dimensi surga. Itu kita alami di bumi ya. Di dalam ayat firman Tuhan juga mengatakan bahwa kerajaan Allah itu bukan soal makanan minuman, tetapi soal damai sejahtera dan sukacita. Artinya kita harus rasakan damai sejahtera, sukacita walaupun masih di bumi. Kerajaan Allah juga soal kuasa, power, ya, otoritas, ya, untuk mengusahakan damai sejahtera dan kesejahteraan di muka bumi ini. Itulah tugas utama daripada agama. Kemudian yang kedua, di dalam Yeremia 29 ayat 7, ya, ayat ini diucapkan oleh Nabi Yeremia kepada orang-orang Israel yang ada di pembuangan. Ya, yang mengatakan seperti ini, usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Jadi Tuhan menyampaikan pesan kepada orang Israel di pembuangan melalui Nabi Yeremia, bahwa walaupun kalian berada di pembuangan, bukan tanah air kalian, bukan negeri kalian, kalian sedang ditawan, sedang dibuang, tetapi jangan jadi troublemaker di negeri orang atau di pembuangan. Sebaliknya dikatakan kalian harus mengusahakan kesejahteraan di kota kemana aku buang, di kota kemana kalian menjadi pendatang, di kota di mana kalian menjadi perantau. Jangan jadi troublemaker, jangan buat konflik, keributan, tetapi usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang. Dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kalau kota itu sejahtera, kamu juga sejahtera. Kalau negeri itu maju, kamu juga terimbas kemajuannya. Kalau kota dan negara itu diberkati, kalian juga diberkati. Nah, harusnya agama melihat dari sudut pandang seperti itu, bahwa dimanapun kita berada, ya, kita harus mengusahakan kesejahteraan kota dan bangsa kita, bukan memicu masalah atau membuat konflik-konflik atau mempertebal tembok-tembok perbedaan dan memperbesar kotak-kotak perbedaan di antara kita, ya. Kemudian yang ketiga adalah memang kita harus fanatik terhadap apa yang kita yakini dalam agama kita masing-masing, tetapi kita harus tetap nasionalis dan toleran. Ya, jadi boleh pegang keyakinan kita begitu kuat, begitu fanatik dengan apa yang kita yakini, tetapi kita harus tetap toleran dan juga nasionalis, sehingga kita tidak destruktif, tetapi kita membangun bangsa kita. Kemudian yang berikut lagi adalah kita boleh beragama, harus beragama, tapi jangan sampai kehilangan akal sehat. Jangan sampai logik kita nggak jalan karena begitu fanatiknya kita kepada keyakinan kita, tapi jadi negatif. Akal sehat kita jadi nggak jalan gitu loh, saking beragamanya kita. Itu disebut mabuk agama. Jangan sampai kehilangan akal sehat. Kemudian berikut adalah fanatik. Kita boleh saja fanatik, tapi harus tetap open minded. Ya, harus bisa adaptif tanpa kehilangan keyakinan kita atau tanpa terkontaminasi. Bagaimana kita bisa bersosialisasi, bergaul tanpa membeda-bedakan, tapi tidak terkontaminasi, tanpa keyakinan kita itu menjadi luntur. Itu sebenarnya prinsip dasar dari beragama. Kemudian yang berikut lagi adalah semakin beragama seseorang, harusnya semakin dewasa cara berpikir, sikapnya semakin matang, semakin humble, semakin rendah hati, sehingga kita mengekspresikan karakteristik dari Tuhan yang kita sembah. Kita ini kan utusan-utusan. Kalau dalam Alkitab dikatakan kita ini adalah suratan Kristus yang dapat dibaca oleh siapapun. Maka perilaku, kata-kata, perbuatan kita itu harus mendeskripsikan Tuhan yang kita sembah. Semoga bermanfaat. God bless you.